Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersamamu Tuhan kami punya sukacita yang baru, kami punya damai yang baru Tuhan, kami punya berkat yang baru Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami akan selalu berjalan denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, biar kasih-Mu terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami mau berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak akan ada habisnya kasih-Mu Tuhan. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita.
naikkan syukurku buat tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Buat hari yang Kau beri. Amin. Terima kasih Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Biar Kau selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami siap untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya berkata, amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sudah siap untuk masuk gerbang Tuhan Yesus? Amin. Mari masuk gerbangnya. Sama-sama kita sembah dan puji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tetaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama masuk gerbang Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tetaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab
berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan lagi. Mari sama-sama kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihiku Tuhan. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih, saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Untuk duduk kembali, mohon maaf. Mari sama-sama kita masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan dalam tahun baru ini Tuhan, rahmat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Kami percaya Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari ya sama-sama kita angkat tangan kita pujikan lagu ini sekali lagi. Dari samudra, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Engkau yang tak terbatas Tuhan. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Kami yakin penyertaan-Mu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau ada di sini, hadirat-Mu tercurah Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Bapa, urapi setiap roh kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Syukur Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, urapi Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih tinggi Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. kebaikan-Mu Bapa Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami mau memberikan hati, pikiran, perasaan, kehendak kami, seluruh panca indera kami mau persembahkan supaya pemberitaan firman pagi hari ini tidak menjadi sia-sia bagi hidup kami. Sekalipun Kau katakan bahwa firman-Mu tidak akan dengan sia-sia, tapi pagi ini kami mau memberikan kesempatan buat firman-Mu itu seluas-luasnya bekerja dalam hati dan pikiran kami. Sehingga dalam kehidupan kami boleh melakukan keseharian kami sesuai dengan apa yang Tuhan firman. Percaya kalau Tuhan izinkan kami di tahun 2014, 2024, kiranya Tuhan ini bukan hanya menjadi kesempatan untuk kami hidup dan bertahan hidup, tapi menjadi kesempatan buat kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berbakti kepada Tuhan, semakin mengabdi kepada Tuhan. Karena yang kami tahu tidak ada kekuatan yang lebih hebat selain daripada tangan-Mu. Pagi ini Tuhan berbicaralah untuk kami, dan kami percaya ada berkat-Mu yang akan kami terima dan bawa pulang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Agak lemas nih pagi ini. Shalom. Puji Tuhan. Kalau semangat gitu kan kelihatan kalau kita udah mandi semua ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semua bersuka cita? Ada yang tidak sehat hari ini? Wih, semua sehat. Kalau gitu boleh tos kanan kiri katakan Tuhan memberkatimu. Wih, puji Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan kita bisa ada di tahun 2024. Amin. 2023 mungkin kita lewati dengan terbata-bata, kita lewati dengan tertatih. 2024 memang enggak punya jaminan apapun kita menjadi lebih baik. Tapi kita percaya 2024 ini miliknya Tuhan. Amin.
Kalau 2024 ini jadi miliknya Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita sudah dalam tuntunan dan tatanannya Tuhan. Kita tidak akan pernah dikhawatirkan. Puji Tuhan. Siap mendengarkan firman? Amin. Puji Tuhan. 2 Samuel 24 ayat 10, saudara-saudara. 2 Samuel 24 ayat 10. Ayat ini saudara-saudara ini kasih Tuhan. Saya dapatkan pada waktu pengambilan ayat awal tahun kemarin. Ketika saya baca ini, wah ini kayaknya saya melakukan dosa apa ini ya, kok Tuhan ngomong begini ini ya. Ini bukan ayat yang diharapkan oleh siapapun ini Bapak Ibu Saudara ya. Pasti kalau awal tahun tuh pengennya Tuhan memberkati engkau. Wih gitu kayaknya sepanjang tahun semangat gitu kan. Kira-kira kalau kita dapat ayat, aku akan menyertai engkau. Wih kayaknya sepanjang tahun, semangat nih disertai Tuhan. Tapi kemarin minggu yang lalu saya dapat ayat ini saudara-saudara. Awalnya saya enggak tahu ceritanya ayat ini, walaupun saya buat sendiri. Gawe-gawe dewe, oleh-oleh dewe ya toh. Dapat ayat seperti ini pula. Saya enggak tahu ceritanya tapi kemudian saya pelajari dan saya terberkati dari ayat ini. Saya berharap kita juga terberkati dari ayat ini saudara-saudara. Saya kasih judul, apa yang baru di 2024? Apa yang baru di 2024? Melewati setiap tahun saudara-saudara, rasanya tahun baru ya kita lewati seperti itu aja. Tidak ada yang baru. Hari-hari kita berjalan seperti biasanya. Tidak ada perubahan yang berarti, tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin kehidupan kerohanian kita juga enggak berubah terlalu banyak. Kita enggak meningkat terlalu banyak. Dan mungkin ada sebagian yang mengalami penurunan kualitas secara rohani. Tapi di 2024 sama-sama kita sepakat harus ada yang baru. Amin. Harus ada yang baru dalam kehidupan kita. Tidak boleh biasa-biasa saja. Amin. Harus ada yang luar biasa di 2024 ini. Dan yang baru di 2024 ini adalah resolusi kehidupan kita. Amin. Kita enggak boleh berjalan di 2024 sama seperti 2023, 2022, 2021, atau bahkan 1920. Belum ada yang lahir ya. Harus ada yang berbeda. Harus ada peningkatan. 2 Samuel 24 ayat 10 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan bersama buat Bapak Ibu yang telah menemukannya. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudara-saudara sekali lagi, ketika saya pertama kali baca ayat ini, yang saya pikirkan saya buat dosa apa ya kira-kira di 2023 yang lalu sampai Tuhan harus kasih saya ayat ini. Tapi lebih jauh saya juga mempelajari, saya juga melihat kira-kira kesalahan besar apa yang Daud lakukan sampai Tuhan menegur Daud dan pada akhirnya Daud menyadari kesalahannya sampai mengatakan betapa bodohnya perbuatanku. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Rasanya kalau kesalahan-kesalahan kecil tidak mungkin Daud ngomong betapa bodoh perbuatanku. Ini Daud sampai ngomong gitu, ini pasti kesalahannya bukan dosa-dosa kerucilan ini kan ya. Dosa-dosa yang biasa-biasa, pasti dosa besar yang dilakukan Daud, saudara-saudara. Ketika kita baca di 2 Samuel, saudara-saudara, 24 ayat 10, khususnya 2 Samuel pasal 24, kalau kita baca dari pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya, sepertinya ini cerita yang terpotong, saudara-saudara. Tiba-tiba Samuel menulis 2 Samuel 24 ini. Tapi ternyata, saudara, pada bagian Alkitab, ada kitab yang namanya 1 Tawarikh, saudara-saudara. Di sana menceritakan sama persis apa yang dialami Daud ini.
Dan kalau kita baca di 1 Tawarikh ini, saudara-saudara, kita akan menemukan kenapa sih Daud kok sampai berkata seperti ini di hadapan Tuhan. Ternyata ada latar belakangnya, saudara-saudara. Ada perbuatan yang bagi Daud dan bagi saya, itu perbuatan yang benar-benar bodoh yang dilakukan Daud. Sehingga tidaklah mengherankan kalau Daud akhirnya mengucapkan perkataan seperti ini, saudara-saudara. Jadi ketika Daud, kisah ini dilatar belakangi ketika Daud memerintahkan panglimanya yang bernama Yoab untuk menghitung seluruh rakyat Israel, saudara-saudara. Sepertinya biasa saja ya. Sensus itu di negara kita kan biasa saja ya. Dan dilakukan setiap kalau tidak salah 4 tahun sekali diadakan sensus penduduk. Nah, Daud ini melakukan sensus penduduk. Tapi saudara-saudara ini kasih Tuhan, berbeda konteks zaman kita sekarang melakukan sensus dengan zamannya Daud melakukan sensus. Jadi Israel ini saudara-saudara ini kasih Tuhan, sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan tidak perintahkan untuk melakukan sensus, maka tidak boleh siapapun melakukan sensus termasuk raja. Jadi ketika raja memerintahkan sensus penduduk, itu harus diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Karena pemilik dari Israel adalah Tuhan sendiri. Tetapi pada waktu ini saudara-saudara ini kasih Tuhan, Daud ini melakukan sensus tanpa ada perintah Tuhan. Dan di kitab Keluaran ketika seseorang melakukan sensus ini tanpa perintah Tuhan, dia akan mendatangkan dosa besar yang akibatnya adalah kutuk bagi seluruh negara, bagi seluruh bangsa. Dan Daud dengan kesadarannya tanpa perintah Tuhan melakukan sensus ini. Apa alasannya Daud melakukan sensus ini, saudara-saudara dikasih Tuhan? Bukan karena dia ketakutan. Biasanya saya berpikir Daud melakukan sensus ini karena dia sedang takut, karena mungkin sedang mau terang oleh kerajaan besar yang lebih kuat dari Israel. Karena Israel dari dulu sampai sekarang sama adalah kerajaan kecil, saudara-saudara. Mungkin Daud mengalami ketakutan karena mau diserang kerajaan sebelah yang ingin menguasai Israel, saudara-saudara. Tapi ternyata kisah ini tidak dilatar belakangi oleh itu. Justru ketika Daud memerintahkan untuk melakukan sensus penduduk ini, justru Daud baru saja menang dari perang. Dia menang dari perang. Beberapa kerajaan dia kalahkan. Dan tujuannya melakukan sensus penduduk ini, saudara-saudara, dia ingin melihat, dia ingin mengetahui seberapa kekuatan Israel. Kok bisa-bisanya menang melawan kerajaan-kerajaan yang teramat besar. Jadi Daud digerakkan oleh kesombongannya, karena dia merasa saya raja yang diurapi, saya raja yang besar, saya ahli dalam strategi perang, sehingga saya menang melawan kerajaan-kerajaan yang lain. Sehingga Daud ingin tahu, ternyata besar juga kekuatan Israel, seperti itu saudara-saudara. Dan ternyata tindakan Daud ini adalah tindakan yang sungguh tidak tepat. Kenapa? Karena seharusnya Daud ingat, saudara-saudara dikasih Tuhan, sepanjang sejarah perjalanan kehidupan Daud, dari sebelum dia menjadi raja, sampai dia menjadi raja, kita ingatlah kisah Daud ketika dia melawan Goliat. Apakah dia cakap dalam peperangan? Dia masih anak yang sangat amat muda, saudara-saudara. Daud gak cakap dalam pertempuran. Dia gak punya keahlian berperang. Tapi dengan gagah berani Daud menghadapi Goliat, betul tahu? Daud katakan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak jika Tuhan bersama dengan dia? Maka Goliat pun dikalahkan. Tapi saat ini mungkin Daud lupa kisah awal-awal perjumpaannya dengan Tuhan, saudara-saudara. Tuhanlah yang menolong dia melewati segala sesuatu. Melewati segala kesulitannya Tuhan yang tolong. Di saat ini Daud merasa, wah kuat sekali kerajaanku.
dan dia sombong. Dia sedang menunjukkan, nih loh Tuhan, kekuatan Israel. Yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Israel ini loh Tuhan, tidak terkalahkan. Itu maksud mengapa Daud melakukan sensus penduduk. Dia ingin memperlihatkan kepada Tuhan bahwa ternyata Israel kuat juga. Penghitungan sensus penduduk yang dilakukan oleh panglima tentaranya itu 9 bulan berapa puluh hari gitu. 9 bulan 10 hari kan lahiran ya, ini lebih. Ini 9 bulan berapa puluh hari, berarti agak telat sidik. Mungkin ketika sensus itu dilakukan dalam 9 bulan 10 hari itu, saudara-saudara, mungkin Tuhan menegur Daud ketika Daud berdoa mungkin. Tidak dicatat dalam Alkitab, tapi kira-kira begitu. Kemudian Daud menyadari kesalahannya. Mungkin dia diingatkan oleh Tuhan, perjalanan hidupmu itu loh aku yang atur. Perjalanan hidupmu bisa sampai jadi raja yang hebat ini loh aku yang atur. Kenapa kamu sekarang begitu sombong? Kenapa kamu sekarang begitu membangga-banggakan diri, membangga-banggakan Israelmu itu? Padahal Israel itu loh milikku. Mungkin Tuhan begitu kepada Daud. Dan seperti biasa ketika Daud ditegur oleh Tuhan, Daud menyadari kesalahannya dan Daud katakan, aku sangat berdosa. Apa yang kulakukan ini sangat amat bodoh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ada banyak orang Kristen, bukan banyak, bahkan termasuk saya, saudara-saudara. Kadang-kadang sama Tuhan kita ini baru dinaikkan satu level saja, tapi engkresnya setengah mati ya. Baru dinaikkan satu level aja udah engkresnya setengah mati. Saudara, mama saya itu sering ngomong begini, saudara-saudara. Kalau orang yang sudah kaya dari lahir, yang konglomerat sekalipun, itu pasti hidupnya itu jauh lebih rendah hati daripada orang kaya baru gitu. Delok toh, wong sugih lek anyaran, wengkres setengah mati. Mamah tuh bilang gitu. Ya. Tapi lek orang kaya yang dari lahir wis sugih, wis sultan dari lahir, mesti akan lebih rendah hati orangnya. Lebih menghargai orang lain. Tapi lek sugih anyaran delokan, puh, karo anak buah lek somplak. Mama saya tuh. Dan saya perhatikan benar juga ya, kadang saudara-saudara, baru kaya sedikit, wis engkres. Baru dapat pekerjaan sing enak dikit, engkres kayak seolah-olah dirinya direktur utama gitu. Padahal baru untuk pekerjaan bagus dikit. Ya. Baru naik jenjang sedikit, naik jabatan sedikit, sombongi ngalang-alai kepala sekolah, tapi Mbak Nikita ora, ya kan? Mbak Nikita enggak, tetap rendah hati Mbak Nikita. Tapi banyak saudara-saudara yang kayak begitu. Tuhan baru naikkan sedikit, wes wengkresnya setengah mati. Sombongnya setengah mati, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya semalam tuh tidur sama Mbak Desi ya. Karena kami ngobrol, wes. Kami jarang ketemu dan sekalinya ketemu obrolan kami sangat berkualitas. Entah saudara percaya atau tidak. Ya istri saya lah. Iya. Kami jarang ketemu dan sekalinya ketemu obrolan kami selalu berkualitas. Yang pasti kita nggak lagi ngomongin nomor 1, 2, dan 3 ya kan. Karena kita kan harus netral, ya kan. Pilih 2 boleh, pilih 3 boleh, pilih 1 ya terserah jenengan ya. Boleh juga, tapi kalau enggak mau pilih 1 ya terserah jenengan juga. Tapi yang kami bicarakan malam kemarin saudara-saudara, kami sharing dari hati ke hati, kami ngobrol sampai agak malam saudara-saudara. Dan Mbak Desi itu bilang ke saya begini,
dengan cara pikirmu yang kayak begitu, bukankah itu cara pikir orang yang sombong? Kayak gitu. Mengena ya. Lek mungkin sing ngomong orang lain ngono agak wis oke lah. Orang lain. Lek bojo dhewe koyo mak celep ngono. Dengan cara pikirmu yang begitu, bukankah kamu itu seperti orang yang sombong kayak gitu Mbak Desi kata. Dan saat Desi itu ngomong begitu saya pikir iya. Kadang Tuhan baru kasih berkat dikit engkrese setengah mati. Tuhan baru angkat sedikit engkrese wis setengah mati. Kayak seolah-olah dhuwur dhewe. Tidak ada tandingannya. Lantas tidak kemudian saya menyiapkan ayat ini, tidak saudara-saudara. Karena sekali lagi ayat ini saya dapat minggu yang lalu. Ketika saya ambil ayat di Alkitab. Saudara-saudara, dan kalau guru-guru sekolah minggu membaca WPDA saya setiap malam, itu tidak dari ayat ini. Jadi sebenarnya firman Tuhan pagi hari ini itu WPDA saya yang saya kumpulkan. Tak kumpulkan jadi satu, tak rangkai ulang kayak gitu. Karena Tante Dede baru ngasih saya tahu hari Sabtu kemarin, besok khotbah ya Le. Nah timbangannya saya repot-repot mikir ya toh. Itu tak rangkai ulang. Tapi saudara-saudara, ayat ini begitu ngena kepada saya. Baru diangkat sedikit aja yang kresi setengah mati. Ya, diberkati sidik wah yang kresi setengah mati. Saudara-saudara, baru dapat kerjaan mentereng sedikit, wis sombonge setengah mati. Dan ini saya mau katakan hal-hal ini saudara-saudara adalah kebodohan-kebodohan yang kita lakukan dan 2024 ini enggak boleh kita lakukan lagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kesalahan yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan di 2023 kemarin harus stop. Dan 2024 ini kita harus menjadi pribadi yang baru. Harus ada yang baru dalam kehidupan kita, amin. Tepuk kanan kiri saudara, katakan ada yang baru dalam hidupmu. Nah Mbak Nurul toleh ora nek koncone ya. Kairos ya ora ono. Filona ya ora ono, ate ngeplak sapa ya kan? Ate ngeplak anake Devita ya masih kecil ya toh. Bahaya ya. Tapi saya yakin Mbak Nurul pun percaya, Mbak Nurul pun setuju dengan saya bahwa 2024 hidupnya Mbak Nurul ada yang baru. Hidup kita semua harus ada yang baru, harus ada yang berubah. Kita harus punya resolusi yang baru di 2024, katakan amin. Amin. Saudara-saudara, lantas apa yang perlu kita lakukan di tahun 2024 ini? Yang pertama saya mau katakan saudara-saudara nih kasih Tuhan, 2024 ini sekali lagi adalah miliknya Tuhan. 2024 bukan miliknya orang ke seorang. 2024 bukan miliknya kelompok per kelompok. 2024 bukan miliknya satu dan yang lain. Tapi 2024 mari kita nyatakan miliknya Tuhan. Kalau 2024 miliknya Tuhan, maka apapun yang terjadi di 2024 Tuhan sudah tahu. Kita masih berdiri di tanggal 7 Januari. Tapi mari kita percaya 31 Desember 2024 Tuhan sudah tahu. Amin. Apapun yang terjadi di 2024 terhadap diri kita, Tuhan sudah tahu. Jadi apa yang perlu kita lakukan di 2024 saudara-saudara yang dikasih Tuhan? 2 Samuel 24 ayat 24. Di sana dikatakan, saya lupa enggak buat di PowerPoint tapi saya bacakan saja buat kita semua saudara-saudara. 2 Samuel 24 ayat 24 di sana dikatakan, perhatikan baik, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, ketika Daud tadi menyadari kesalahannya,
Maka singkat cerita, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mengalami penyakit sampar dan ada banyak yang mati di bangsa itu. Bahkan di Alkitab dicatat hampir separuh bangsa Israel mengalami kematian. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lantas kemudian Tuhan memakai seorang nabi untuk menegur Daud. Dan kemudian menyuruh Daud untuk membuat sebuah mezbah bagi Tuhan. Di tanah milik seseorang yang bernama Arauna. Nah, ketika Daud datang kepada Arauna, saudara-saudara dikasih Tuhan, dia ngomong, maksud tujuan kedatangannya kepada Arauna ini. Daud ngomong bahwa saya mau membeli tanahmu untuk saya bangun mezbah bagi Tuhan di tempat ini. Dan Arauna katakan sebenarnya saudara-saudara, raja, intinya dalam bahasa saya begini, raja, tanah ini milikmu, kau nggak usah beli, pakai aja kalau mau bangun mezbah bagi Tuhan. Kayak gitu. Maka lantas kemudian Daud jawab ini, bukan itu maksudku, aku mau beli. Daud bersikeras, aku mau beli. Aku tidak mau membuat mezbah bagi Tuhan dengan tanah gratisan. Kira-kira ngomong begitu si Daud ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, resolusi 2024 yang harus kita lakukan, dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu prinsip yang begitu hebat yang dilakukan Daud ketika dia mau mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia tidak mau mempersembahkan yang gratisan. Dia tidak mau mempersembahkan yang asal-asalan kepada Tuhan. Dia tidak mau mempersembahkan yang murahan buat Tuhan. Daud mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mezbah itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban. Ya. Mezbah itu adalah tempat yang digunakan untuk mempersembahkan korban. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama khususnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengatur tentang persembahan-persembahan. Dan termasuk persembahan yang harus diletakkan di atas mezbah yang dibangun. Ada persembahan untuk pengampunan dosa, persembahan untuk melepaskan diri dari kutuk, persembahan macam-macam, persembahan yang diatur oleh Tuhan. Nah, Daud dia mempersembahkan korban pengampunan dosa supaya tulah yang dialami bangsa Israel itu diampuni oleh Tuhan dan bangsa Israel kembali mengalami pemulihan. Tapi sekali lagi saudara-saudara, ada prinsip yang luar biasa yang Daud teladankan buat kita semua pada pagi hari ini. Kadang-kadang kita itu berpikir begini loh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika mungkin kita pernah mengalami sesuatu peristiwa sama hampir-hampir mirip seperti Daud. Daud berangkat ke tempatnya Arauna untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan Daud ngomong, saya mau beli tanahmu Arauna. Kemudian Arauna ngomong, Daud gak usah beli, tanah ini kuberikan kepadamu gratis. Kira-kira siapa yang berpikiran, wah ini berkat Tuhan ini. Kira-kira saudara dalam posisinya Daud mikir enggak, oh ini berkat Tuhan nih, Arauna ngasih gratis, ini lumayan nih, ya enggak? Aji mumpung nih, aku mau mempersembahkan korban, jawabannya aku mau beli tanah, tapi ternyata kok tanahnya digratisi. Berkat Tuhan enggak? Berkat Tuhan toh? Iya toh? Ada banyak orang Kristen yang mungkin berpikir apa yang dialami Daud ini berkat Tuhan. Wah, aku mau ini persepuluhan. Tiba-tiba pada waktu mau nyemplung nih persepuluhan, Bu Suci ngasih saya berkat 500.000. Wih, berkat Tuhan ini. Kira-kira yang tak cemplung nih, persepuluhanku tok atau tak tambahi berkatnya Bu Suci? Ya secara gampang aku cemplung persepuluhan yang aku siapkan lah, ya kan? Tapi Daud gak begitu, saudara-saudara. Daud bersikeras membeli tanahnya si Arauna. Padahal bisa saja dia bilang, terima kasih Arauna. Aku mau mempersembahkan korban malah mbok kasih gratisan.
Sungguh Tuhan memberkati aku. Bukankah Daud bisa bilang begitu? Bisa. Tapi Daud tidak lakukan itu. Yang Daud lakukan, tidak. Aku mau tetap beli tanahmu dengan harga yang tanpa diskon. Kenapa? Karena tujuan Daud adalah mempersembahkan kepada Tuhan. Daud gak mau mempersembahkan yang murahan. Daud gak mau mempersembahkan yang gratisan. Daud gak mau mempersembahkan secara asal-asalan. Daud mempersembahkan yang terbaik. Maka saya percaya kita semua pun di tahun 2024 ini akan menjadi orang-orang Kristen yang gak mau mempersembahkan secara asal-asalan. Gak mau persembahan secara murahan. Gak mau persembahan secara gratisan. Tapi kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai ngangop barang tepuk tangan enggak apa-apa, pokoknya tepuk tangan yang meriah ya. 2024 harus jadi kesempatan untuk kita semakin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Tidak boleh yang asal-asalan. Tidak boleh lagi yang murahan, tapi yang terbaik bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahan terbaik itu bukan uangmu. Sekalipun engkau memberikan seluruh uangmu kepada gereja ini, engkau tidak memberikan hidupmu. Ketika engkau memberikan seluruh hartamu untuk pekerjaan Tuhan, belum tentu engkau memberikan seluruh hidupmu. Ketika engkau persembahkan dirimu untuk melayani, belum tentu engkau persembahkan seluruh hidupmu. Yang Tuhan mau, persembahan terbaik itu adalah hidupmu. Sama-sama taruh tangan kanan di dada, katakan, saya mau persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Jadi persembahan terbaik itu adalah hidupmu. Yang harus kau taruh di atas mezbah itu bukan korban bakaran lagi. Yang harus kau taruh di atas mezbah itu bukan lagi lembu, sapi, domba atau hewan-hewan yang lain. Yang harus kau taruh di atas mezbah itu bukan uangmu, bukan hartamu, bukan apapun yang kau miliki. Tapi yang harus kau taruh di atas mezbah untuk kau persembahkan adalah hidupmu sendiri. Amin. 2024, mari sama-sama berkomitmen akan jadi tahun di mana saya akan mempersembahkan hidup lebih lagi bagi Tuhan. 2024 harus jadi kesempatan buat saya, kesempatan emas buat saya untuk semakin berbakti dan semakin mengabdi kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup dengan satu ayat. Amin. Wah, ini lebih banter ayat penutup memang. Tidak dipungkiri 2023 dan 2024 belum berubah. Ayat terakhir masih jadi ayat kesukaan kita. Amin. Wah, haleluya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Loh, Alkitabnya beda lagi. Oh, berkenan, tak pikir Alkitabnya udah ganti. Kaget saya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia apa? Jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang. Sama-sama katakan tanganku ditopang oleh Tuhan. 2024 tanganku ditopang oleh Tuhan. Amin. Tapi syarat untuk bisa ditopang oleh Tuhan adalah apa? Hidup yang berkenan kepada Allah. Dan hidup yang berkenan itu adalah hidup yang dipersembahkan bagi kerajaan Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pemain musik boleh ada di tempatnya. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. 2024 harus menjadi kesempatan emas kita, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau katakan, harus ada yang baru di 2024. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara semua mempersembahkan hidup yang semakin lebih lagi kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan segala yang baru untuk hidup saudara. Saya terlalu yakin
Bagi sebagian orang 2024 adalah tahun yang sulit. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan terburuk bisa terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ketika kita mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, kita tidak takut kehilangan, kita tidak takut melepaskan segala kenyamanan kita. Bahkan sampai kita habis-habisan buat Tuhan, sampai yang tersisa antara hidupmu dan Tuhan. Saya terlampau yakin, sekalipun saudara tidak memiliki apapun, tapi saudara akan tetap kuat berdiri bersama dengan Tuhan. Saudara akan tetap kuat berdiri bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menopang tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara. Dengan sebuah perenungan dan komitmen. Bahwa 2024 ini akan menjadi tahun, menjadi kesempatan emas. Untuk saya dan saudara mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Menjadi kesempatan yang manis untuk benar-benar berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu dan kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam sama-sama ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari semua kita akan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu dan kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari lebih sungguh-sungguh katakan sebagai komitmenmu, ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku
berkorban di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, ini hidupku, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan-Mu ku Berikan seluruhnya. bagai Haleluya. yang berkenan padamu. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita jadikan 2024 ini benar-benar jadi kesempatan emas buat kita. Berkomitmenlah bahwa saya meninggalkan 2023 dengan segala kebodohan, segala hal yang jahat di mata Tuhan. Saya tinggalkan dosa-dosa saya di 2023. Dan 2024 saya mau punya hidup yang apapun yang terjadi di 2024, saya tahu ketika hidup saya berkenan, Tuhan pegang tangan saya. Saya tidak akan merasa sendiri karena saya punya Tuhan. Haleluya. Orang lain akan rebah, tapi saya akan tetap kuat karena saya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan dengan penuh iman, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. aku tetap Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. masih punya Bangkitkan iman, katakan aku masih punya Tuhan. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. ku tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Yes. Aku Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. punya Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku tetap beriman. Tuhanku. Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan melangkah dengan yakin di 2024. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Amin. Kami mau persembahkan hidup kami lebih lagi buat Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepadamu. Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami tetap berjalan di jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Sehingga
dari awal tahun ini sampai akhir tahun nanti, kami akan tetap bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kami sungguhlah Tuhan yang hidup. Tuhan kami Tuhan yang sungguhlah bekerja. Tuhan kami Tuhan yang sungguhlah bermujizat bagi kami. Maka kami percaya kemenangan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, firman-Mu selesai disampaikan, tapi Roh Kudus akan bekerja mulai hari ini sampai kapanpun, sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Semua yang percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, mungkin ada yang bertanya kenapa ibadah awal kok nggak diadakan hari Senin ya? Karena Senin ada Raja Wali. Benar? Atau saya salah? Oh ya betul, karena pada banyak di antara Bapak Ibu yang biasanya, Mbak Mi yang biasanya sergap doa awal bulan nih ngomong, tante aku mau nih gak melok doa. Karena ada Raja Wali. Ini Mas Bram ngambil kebijakan, jadi Mbak Mi harus datang ini. Karena udah diganti Selasa, Rabu, Kamis. Oke, kita akan bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang masih bepergian, dalam kondisi yang masih juga ada yang sakit. Kita mendoakan mereka, Tante Tuti sakit ya. Ya Mas Odi, kondisi jempol nyali itu lumayan, saya melihat lukanya itu lumayan parah, kecepit pintu, tukaran sama angin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar, besar. Besar, besar setiamu Tuhan. Di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk 1 tahun yang lalu Tuhan. Sampai hari ini penyertaan-Mu selalu kami menikmatinya. Mungkin Tuhan sempat mengizinkan ada yang sakit, ada yang sempat jatuh dalam dosa. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sempat mengalami kerugian dalam usaha. Mungkin dalam membangun hubungan suami istri dengan anak-anak kami sempat gagal. Tapi kami rindu Tuhan seperti firman-Mu katakan pagi hari ini. Di tahun yang baru, di tahun 2024 ini kami mau hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Memperbarui hidup kami, roh kami. Kegagalan-kegagalan kami di waktu yang lalu. Kami mau lagi Tuhan bangkit pagi hari ini. Kami mau berkomitmen bersama-sama dengan Tuhan. Ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan akan janjikan buat kami. Dan kami akan pegang janji Tuhan. Kami rindu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Suami istri dengan anak-anak bergandengan tangan. Melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan pulang bersama-sama. Kiranya rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, menolong kita semuanya, memberikan kekuatan, kemenangan, penyertaan yang semakin sempurna dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.